Salam sepak bola, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Menyambung ulasan khususnya untuk timnas U19 yang kemarin berjuang secara heroik untuk lolos dari fase grup A, di mana peraturan atau regulasi yang akhirnya menyingkirkan timnas U19 dengan sistem head to head. Kembali kita memberi masukan khususnya untuk timnas U19 yang kedepannya mempunyai program untuk kejuaraan Piala Asian Football Confederation (AFC) yang direncanakan bulan September. Setelah itu tahun depan untuk kejuaraan dunia junior under 20 di Indonesia sebagai tuan rumah. Perlu kita evaluasi kelemahan kita khususnya untuk level yang setingkat seperti Thailand dan Vietnam. Kita harus lebih fokus khususnya untuk pentingnya daya tahan dan fisik untuk per individu maupun secara tim. Ini kelihatan sekali pada saat kita melawan Thailand, di mana di babak pertama kita menguasai lapangan, melakukan penyerangan dan banyak kans, tetapi finishing touch-nya belum menghasilkan gol. Tapi babak kedua kita dengan keluarnya Marcelino Ferdinand, kita kembali permainan tidak diharapkan khususnya dari segi stamina dan fisik, sehingga kita terus-menerus diserang oleh Thailand. Begitu juga dengan Vietnam, pada saat terutama di babak kedua fisik kita sudah boleh dikatakan habis, maka permainan kita dalam hal ini secara tim maupun individu melakukan kesalahan-kesalahan, baik untuk memberikan passing bola, umpan, bahkan kehilangan kepercayaan. Memang dalam permainan bola, daya tahan utama yang dipentingkan, jadi harus ada proses sistematis dan restruktur. Pengalaman saya selama 5 tahun menjadi pemain, khususnya dengan coach Dr. Gigi Endang Witarsa, itu memang diprioritaskan adalah untuk stamina daya tahan kita, endurance.
ya. Jadi dalam hal ini kita harus memiliki ketahanan fisik. Dengan kekuatan fisik, ya, itu harus memang dilatih. Dan terus terang, Dr. Endang Witarsa percaya latihan fisik itu adalah untuk ketahanan supaya kita bisa bermain prima 90 menit atau lebih. Yang dilakukannya adalah selain stamina berlari, ketahanan endurance dengan mengelilingi lapangan berapa kali, melakukan speed, dan juga latihan di pantai, dan juga melakukan weight training, ya, latihan beban dengan misalnya angkat besi, dan di fitness center itu harus dilakukan supaya otot-otot kita terbentuk dan dapat bertahan dan tidak terjadi kram yang selama ini kita lihat pemain-pemain banyak yang kram. Seperti apa yang dikatakan Sintayong, bahwa kelemahan pemain-pemain Indonesia adalah satu, secara profesionalisme belum menghayati. Dia sebagai pemain yang memang total out 100% itu di sepak bola, dan tahu dalam hal ini secara disiplin, ya, dan juga latihan untuk mencapai target, karena hasil pertandingan adalah hasil daripada latihan. Yang kedua, yaitulah masalah pola makanan, ya. Dan ini pola makanan seperti kita ketahui, Indonesia ini kita makan nasi dengan karbohidrat yang akhirnya juga bisa membuat kita malas dan enggan bergerak dengan cepat. Dan yang ketiga, diperlukan weight training, apa yang dikatakan Sintayong, supaya kita dalam duel-duel itu dapat memenangkan, baik secara individu maupun secara tim. Jadi dari Sintayong sebenarnya dia sudah tahu dengan filosofi yang memang harus menjadi culture pola permainan tim Indonesia. Tapi memang semuanya itu perlu proses dan perlu waktu, ya. Apalagi dalam membentuk suatu tim, ya, itu Sintayong juga pun mendapat sasaran target dari Federasi PSSI. Memang tujuan akhirnya nanti di kejuaraan Piala Dunia tahun depan. Jadi dalam hal ini yang penting adalah hasil, target tujuan utama, dan Piala AFF yang kita tersendiri adalah memang hanyalah suatu proses. Memang langkah pertama pemain harus belajar bagaimana bermain sepak bola dengan organisasi, ya. Memang organisasi ini sangat diperlukan secara tim dan
Sintayong sudah melihat dan mengetahui, mendapat skema dari organisasi tim, dan tugas utama membentuk filosofi dan fundamennya sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, disatukan dengan secara tim keseluruhan. Bahkan tim bukan hanya tim inti atau utama, tetapi second tim sebagai yang pengganti. Kualitas fisik, stamina mentalnya itu pun harus sama, apalagi dengan turnamen yang begitu singkat untuk recovery 2 hari terus main kembali.